Buka mata, pasang telinga. Apa kabar sobat channel dimanapun Anda berada? Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini di dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita-berita palsu atau biasa dikenal dengan namanya hoax. Itu semua dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya. Jika Anda tidak hati-hati, maka sobat channel sebagai netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut. Bahkan ikut menyebarkan informasi tersebut, di mana informasi palsu itu akan lebih cepat menyebar dan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Tentunya, bagaimana caranya agar kita sebagai netizen atau sebagai pengguna media sosial tidak mudah terhasut. Seperti terlansir pada halaman kompas.com, Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax, Septiaji Eko Nugroho menguraikan, ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu untuk mengidentifikasi mana itu berita asli, mana itu berita hoax. Nah, tentunya harus sobat channel pahami. Di antaranya yang pertama yaitu harus hati-hati dengan judul provokatif. Karena berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang memprovokatif. Misalnya, dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks. Hati-hati sobat channel. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua itu adalah cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermati alamat URL situs tersebut. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasi bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Hati-hati sobat channel, kita harus pandai mengkaji seperti itu. Dari jumlah tersebut yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu atau berita hoax tersebut di internet. Tentunya wajib kita waspadai. Langkah yang ketiga yaitu periksa fakta dan kebenarannya. Nih, yang ketiga, sobat channel wajib memeriksa fakta dan kebenarannya. Perhatikan di mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Jadi harus sering memeriksa dan mengkaji kebenarannya. Adapun yang langkah berikutnya yang keempat adalah cek keaslian foto dan video. Mungkin ini agak sedikit memudahkan. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto dan video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca, di mana dia mengedit foto untuk meyakinkan. Kita wajib cek keaslian foto dan video tersebut. Adapun cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag on and drop ke kolom pencarian Google, tentunya Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.
Oke sobat channel, yang berikutnya yaitu alangkah baiknya kita ikut serta dalam sebuah grup diskusi anti hoax, di mana dalam grup diskusi ini kita akan mendapatkan berbagai macam penyuluhan-penyuluhan informasi-informasi mengenai berita hoax. Misal di sini di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax. Misalnya forum anti fitnah, hasut, dan hoax, ataupun grup-grup diskusi yang lainnya. Di grup diskusi ini, kita sobat channel bisa ikut bertanya, apakah suatu informasi merupakan berita asli atau berita hoax. Dan sekaligus keuntungannya bisa langsung melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh teman-teman di grup tersebut. Itu lebih membantu kita. Adapun yang langkah berikutnya yaitu ini yang penting buat kita semua sebagai pengguna media sosial. Jangan terburu-buru untuk membagikan berita. Jangan terburu-buru membagikan berita. Biasanya kita sebagai pengguna media sosial cenderung itu ingin berlomba-lomba menjadi sumber pertama yang menyebarkan informasi atau berita. Nah, itu harus kita garis bawahi. Kebiasaan ini membuat kita tidak teliti dan berpikir panjang dalam membagikan berita. Padahal, belum tentu berita tersebut adalah berita asli. Tetapi ditakutkan malah berita tersebut adalah berita palsu atau hoaks. Dan yang berikutnya yaitu kita harus menjadi salah satu pengguna media sosial yang kritis dan cuek. Bersikap kritis ketika mendapatkan sebuah berita itu bagus dan akan menjadi perlindungan yang efektif supaya terhindar dari berita hoaks. Cerdas dan telitilah dalam menyaring informasi mana yang bermanfaat dan mana informasi yang tidak bermanfaat. Tentunya untuk kita sendiri, ya, baru untuk yang lainnya. Terkadang bersikap cuek ini dapat dalam menyikapi sebuah informasi bisa membuat kita belajar berpikir lebih rasional. Kenapa begitu? Karena terkadang kita tidak bisa untuk bersikap objektif terhadap sebuah atau sesuatu yang kita suka. Misalnya, kita mendapatkan berita A yang isinya sesuai dengan apa yang kita suka. Jadi kita malah mudah percaya, tentunya karena kita suka. Padahal belum tentu berita itu benar. Begitu juga sebaliknya. Biasanya kita sebagai media sosial yang mengagumi sosok seseorang, ketika ada berita seorang tersebut, kita akan langsung percaya karena kita menyukainya, termasuk ketika kita membencinya. Ketika ada berita yang tidak bagus, kita akan langsung mengiyakan dan cepat-cepat itu tidak bagus. Kita harus mengkajinya terlebih dahulu. Nah, ini yang paling penting teman-teman sobat channel. Ketika kita mendapatkan sebuah berita hoak, dengan pasti itu yakin berita hoak, kita juga bisa melaporkan berita atau informasi hoak tersebut. Nah, bagaimana caranya? Pengguna internet bisa melaporkan berita hoak tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media sosial. Misalkan Facebook. Di Facebook itu kalian bisa menggunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoak tersebut sebagai hate speech, sebagai informasi yang tidak sesuai. Jika ada banyak aduan netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Jadi wajib dilaporkan. Termasuk misalkan di Google, bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Jangan lupa teman-teman sobat channel untuk selalu sigap dalam hal ini. Termasuk di Twitter juga ada, memiliki fitur report tweet. Nah, fitur report tweet ini digunakan untuk melaporkan tweet yang negatif. Demikian tentunya juga dengan media sosial Instagram. Nah, bagi pengguna internet yang Anda gunakan, Anda juga dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi atau Kominfo dengan melayangkan email ke alamat
aduankonten@mail.kominfo.go.id. Oke teman-teman sobat channel, masyarakat anti hoax juga menyediakan laman data turn-back-hoax.id. Nah, dari kajian-kajian ini, kita sebagai netizen atau pengguna media sosial harus cepat tanggap. Intinya, awas hoax. Ayo kenali, pelajari, maka kita akan mencegah untuk menyebarkan berita hoax tersebut. Buka mata, pasang telinga. Sampai ketemu lagi di materi ataupun informasi-informasi berikutnya. Buat Anda semua yang ingin memberikan sebuah tanggapan atau request dari materi ini, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai ketemu berikutnya.